Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat sadaqallahul azim. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini izinkan kami untuk memberikan sedikit ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang mana informasi ini dikutip melalui kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi bab tentang taubat. Bagaimana kalau misalkan kita benturkan konsep taubat ini dengan bulan suci Ramadan? Kalaupun kita pahami bahwa Ramadan itu juga dikenal dengan sebutan Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan, sehingga sayang sekali kalau misalkan kita tidak menyambut bulan ini dengan semaksimal mungkin, maka kita akan termasuk dari golongan orang-orang yang rugi. Sebagai ilustrasi misalkan, kalau kita mengambil sebuah analogi, ketika kita kedatangan tamu yang istimewa, tamu yang agung, pejabat publik misalkan, atau seorang tokoh yang sangat kita idam-idamkan, atau mungkin seorang artis yang kita favoritkan. Kemudian tokoh ini datang ke rumah kita. Pasti kita sebagai tuan rumah akan menyambut dengan sepenuh hati dan bahkan akan membersihkan rumah kita. Sampai-sampai kalau seandainya rumah kita ada yang rusak perabotnya, kita rela untuk menggantikan. Tapi kalau misalkan yang datang tamunya itu adalah saya ke rumah panjenengan, pasti panjenengan tidak mungkin mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena yang tamu adalah orang biasa. Berbeda lagi kalau misalkan yang akan datang ke rumah kita itu adalah orang yang istimewa, pasti perlakuannya itu juga istimewa, kan ngoten. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana ketika kita disambut dengan bulan Ramadan? Bagaimana ketika kita kedatangan tamu yang agung, tamu yang istimewa, yaitu bulan suci Ramadan? Apakah kita sudah mempersiapkan hal ini semaksimal mungkin, atau justru kita tidak ada persiapan sama sekali? Nah, salah satu hal yang harus kita lakukan dalam momentum kali ini itu adalah meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah memperingatkan bahwa kalau ada seorang hamba yang kedatangan Ramadan, kemudian ia tidak mendapatkan apapun dari Ramadan itu, berlalu begitu saja, dan tidak mendapatkan ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan ia sungguh orang yang rugi. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa untuk mencoba kemudian menghiasi hari-hari kita dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab ini dibuka dengan ucapan para ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin fa in kanat al-maksiyatu. Taubat itu hukumnya wajib dari setiap hamba yang melakukan perbuatan dosa. Apabila ia bermaksiat, bainal abdi wa bainallah, jika maksiat itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang harus ia lakukan? Kata para ulama, ada 3 hal
yang harus dilakukan oleh seorang hamba ketika ia berbuat maksiat, ketika ia berbuat dosa, dan hubungannya itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ayyuqli'a anil maksiat, yaitu berhenti terhadap maksiat. Jadi taubat itu kan dari kata taba yatubu, yang berarti kembali atau berbalik arah dari kesalahan menuju kebenaran. Jadi itu istilah taubat. Secara lugah atau secara istilah terminologi itu adalah kembali. Bisa dikatakan berbalik arah dari kesalahan menuju kebenaran. Yang harus kita lakukan itu seperti itu. Sehingga konsep pertama yang harus kita tanamkan dalam hati itu adalah berhenti dari maksiat yang kita lakukan itu. Coba kalau kita mengambil contoh dari sahabat baginda Rasul, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq itu ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hari-harinya dihiasi dengan istighfar, memohon ampun. Dan bahkan kalimat yang beliau sampaikan itu adalah beliau merasa bahwa dosa yang dilakukan selama hidup itu seperti butir pasir yang ada di muka bumi. Itu kan banyak sekali. Tapi Abu Bakar meyakini bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu lebih banyak dibandingkan dosa yang dilakukan selama ini. Jadi itu Abu Bakar. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menyadari tentang perbuatan yang telah kita lakukan selama hidup kita di dunia? Atau bahkan justru kita telat untuk melakukan hal yang demikian ini? Kemudian syarat yang kedua itu adalah ayyandama ala fi'liha, yaitu menyesali perbuatan yang pernah kita lakukan. Dulu kita pernah berbuat apa? Pernah melakukan kesalahan, maka dosa itu harus kita sesali dari perbuatan yang pernah kita lakukan. Kita ambil contoh misalkan Abu Dzar Al-Ghifari itu pernah berbuat dosa kecil, yaitu meremehkan orang lain, mencela orang lain. Kemudian kejadian itu dilihat oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu ketika baginda Rasul melihat kejadian itu, kemudian baginda Rasul memberikan nasihat kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Bentuk dirinya menyesali perbuatan yang ia lakukan, akhirnya ia mendatangi orang yang ia cela. Kemudian ia minta maaf dan bahkan merendahkan dirinya, meremehkan dirinya di hadapan orang yang ia cela. Itu Abu Dzar Al-Ghifari. Segitunya dengan penyesalan yang pernah ia lakukan. Umar bin Khattab misalkan, dengan penyesalan yang pernah ia lakukan sebelum ia masuk Islam, itu sangat luar biasa. Sampai-sampai ia mengungkapkan suatu kalimat, ya Allah, kalau seandainya seluruh umat manusia di muka bumi ini seluruhnya masuk surga, kecuali satu orang yang tidak masuk surga, maka ia khawatir bahwa satu orang itu yang dimaksud itu adalah dirinya. Apa artinya? Ini menunjukkan kepada kita semuanya kesadaran terhadap kesalahan yang pernah dilakukan selama hidup karena ia melanggar norma-norma agama, dijadikan rujukan, dijadikan pondasi untuk menganggap dirinya itu masih jauh dari rahmat yang telah Allah berikan kepada dirinya. Sehingga ia berusaha semaksimal mungkin untuk tidak putus asa untuk meraih ampunan yang telah Allah berikan kepada dirinya. Kita ambil contoh lagi, Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik itu sahabat baginda Rasulullah. Beliau ini di masa perang Tabuk itu ada 3 sahabat yang tidak mau ikut perang karena jaraknya sangat jauh. Pada waktu itu jarak tempuhnya itu adalah 700 km perjalanan. Sebetulnya Ka'ab bin Malik ini sudah mampu untuk mengikuti peperangan, akan tetapi ia memberikan banyak alasan agar ia tidak ikut serta dalam pertempuran.
Lah kemudian ketika umat Islam pulang membawa kemenangan, akhirnya ia jujur kepada baginda Rasul. Di sekian orang munafik yang tidak mengakui itu, hanya Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya yang berani mengakui kejujuran, tidak mengikuti peperangan dikarenakan banyak alasan, padahal ia mampu. Sehingga ia dihukum oleh baginda Rasul dengan turunnya ayat untuk tidak boleh berbicara kepada Ka'ab bin Malik selama 50 hari. Dan bahkan istrinya itu tidak boleh berbicara dengan suaminya yang bernama Ka'ab bin Malik. Ngoten niku ana apa perasaan? Nggih nggih. Istri mboten purun ngobrol kali suami kan perasaannya mboten sekeco ya. Dan iki 50 hari. 50 hari mboten purun ngobrol. Tidak boleh untuk ngobrol. Itu dilarang oleh baginda Rasul. Dan bahkan ketika berpapasan dengan baginda Rasul di pasar, Ka'ab bin Malik itu assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul tidak menjawab. Bayangkan, kekasih Allah tidak menjawab bagaimana perasaan kita. Sampai-sampai Ka'ab bin Malik itu mengatakan, ya Allah, dunia ini luas, tapi rasanya seperti sempit sekali, karena tidak ada orang yang mau mengobrol dengan saya. Ini kan bentuk hukuman yang diberikan kepada Ka'ab bin Malik. Nah setelah itu ada penyesalan dalam dirinya. Kemudian 50 hari berlalu, ia berjanji kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, kali ini tidak akan saya lakukan perbuatan yang tercela ini. Kemudian syarat yang ketiga itu adalah ayyazima alla ya'uda ilaiha abada, yaitu berniat untuk tidak mengulangi kesalahan itu abadan, selama-lamanya. Jadi konsep tobat yang ketiga itu, ini kita tidak boleh setelah kita mengucapkan bertobat kepada Allah, kemudian kita dilarang dan ada niat dalam hati untuk tidak mengulangi perbuatan itu selama-lamanya. Kalau kita melihat sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini sebelum masuk Islam itu kan beliau jauh dari tauhid. Nah, ketika beliau masuk Islam, karena beliau salah satu sahabat yang sangat kaya raya, sehingga karena takutnya kekayaan yang ia miliki akan melalaikannya terhadap mendekatkan diri kepada Allah, dan takut untuk mengulangi perbuatan dosa dengan kekayaan itu, karena orang kaya itu kan godanya sangat besar. Kemudian ia banyak-banyak bersedekah dan juga hidupnya sangat sederhana. Tujuannya apa? Agar tidak melalaikannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dikhawatirkan ia akan mengulangi perbuatan dosa yang pernah ia lakukan dulu di masa ia sebelum masuk Islam. Itu Abdurrahman bin Auf. Lalu bagaimana dengan kita? Ketika kita sudah tahu konsep syarat tentang dosa, tentang taubat, dan kemudian jika dosa itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka harus 3 hal yang harus kita lakukan. Kemudian Imam An-Nawawi melanjutkan dengan salah satu ayat Al-Quran, diawali di dalam surat An-Nur ayat 31 yang berbunyi watubu ilallahi jami'an, dan bertobatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu itu kan bentuknya fi'il amar, artinya perintah. Di dalam kaidah usul fikih itu al-aslu fil amri lil wujub. Asal dalam perintah itu adalah hukumnya wajib. Allah itu memerintahkan kita untuk taubat. Jami'an, seluruhnya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Jenengan kalau merasa dirinya beriman, maka harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat. Apa tujuannya? Yaitu la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan, agar kalian mendapatkan kebahagiaan. Sehingga tuflihun, keberuntungan itu, kebahagiaan hidup itu hanya didapatkan dengan cara kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
tobat untuk tidak mengulangi perbuatan yang pernah kita lakukan, yang selama ini perbuatan itu melanggar norma-norma agama. Perhatikan pejabat publik yang informasi terakhir kemarin itu Pertalite itu dioplos dengan Pertamax, dan bahkan Pertamax itu kadarnya itu hampir sama dengan Pertalite. Itu kan korupsi yang luar biasa itu nominalnya. Kalau dikurskan dengan nominal mata uang Indonesia itu triliunan yang diambil. 1 triliun itu 1000 miliar. Kita nggak pernah melihat nominal uang sebanyak 1 M. Itu bentuknya seperti apa. Dan yang dikorupsi itu triliunan dari hasil Pertamina itu. Coba bayangkan, gajinya sudah banyak, hidupnya sudah mewah, kendaraan ada, rumah megah, aset di mana-mana, tapi tidak ada kepuasan batin. Sehingga yang mereka lakukan itu adalah menumpuk-numpuk harta. Padahal dunia ini kan semu. Mata ghurur, kita tertipu dengan kehidupan dunia yang mewah ini. Padahal kalau kita renungkan misalnya, puasa ini kan lama. Jam 4 pagi sampai jam 6 malam, 14 jam kita menahan lapar, dahaga, haus, menahan untuk tidak berbuat yang dilarang oleh agama. Kita tahan semuanya. Tapi penderitaan itu yang kita alami selama menahan lapar dan dahaga ini hilang hanya 4 menit. Jenengan ketika nanti azan berkumandang, kemudian kita mengambil air, seteguk air, kemudian makan sedikit, itu sudah menghilangkan rasa haus dan dahaga. Hanya 4 menit menghilangkan penderitaan yang kita tahan. Siapa yang tidak menderita kalau misalkan menahan lapar dan dahaga? Kan menderita kan? Tapi hal semacam itu hilang dengan sendirinya ketika 4 menit berlalu. Menjelang berbuka kita sudah makan dan minum. Apa artinya? Bahwa kenikmatan duniawi itu sungguh sangat sementara, tidak lama, sangat sementara. Hidup manusia itu 63 tahun. Baginda Rasul umurnya 63 tahun, sehingga umatnya itu nanti umurnya 63 tahun. Kalau lebih dari itu berarti Allah berikan bonus. Berbeda dengan kaum-kaum terdahulu, umat-umat Nabi terdahulu. Kita ambil contoh Nabi Adam. Nabi Adam itu umurnya berapa tahun? 930 tahun. Nabi Nuh itu umurnya 1780 tahun. Riwayat Ibnu Abbas. Ketika diuji oleh Allah, taufan datang, banjir datang, karena dakwah selama 950 tahun, yang ikut itu hanya 80 orang. Bahkan istrinya Walidah dan putranya Kan'an itu menolak dakwahnya Nabi Nuh. Nabi Musa itu umurnya 120 tahun. Nabi Harun 123 tahun. Nabi Ibrahim itu umurnya 175 tahun. Nabi Ibrahim, ini putra saya namanya Ibrahim. Saya berharap seperti Nabi Ibrahim nanti dakwahnya. Itu umurnya 175 tahun. Lah kalau putranya Ismail itu umurnya 137 tahun. Nabi Yakub itu umurnya 147 tahun. Kalau Nabi Yusuf putranya umurnya 110 tahun. Lah kita umurnya itu tidak seperti umat para nabi terdahulu. Jadi Allah berikan batas umur itu sampai 63 tahun. Kalau misalkan kita sekarang umurnya 25 tahun, kayak mbak-mbak ini umurnya sekarang 17 tahun, berarti kalau dikurangi 63 dikurangi 17 tinggal berapa? Tinggal berapa, Pak? 4 berapa? Berapa? 46. Iya. Jadi jenengan hidup di dunia tinggal 46 tahun. Loh nggih. Kalau misalkan lebih, berarti Allah kasih bonus. Seperti SIM card HP itu loh. Kan kita beli kuota, kan ada batas limitnya. Lah kalau misalkan mendekati batas limit,
beli kuota 30 hari 100 ribu, 5 hari lagi kuota ini habis. Kalau kita tidak memanfaatkan dengan semaksimal mungkin, kita kan rugi. Gimana betul? Karena sia-sia beli kuota itu. Begitu pula dengan umur manusia. Nah, kalau kita tidak semaksimal mungkin menghiasi hidup kita dengan amal-amal ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka kita nanti akan menjadi orang yang rugi. Sehingga Allah perintahkan hambanya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar kalian menjadi orang yang beruntung, la'allakum tuflihun. Beruntung, kebahagiaan. Kebahagiaan, keberuntungan itu bisa didapatkan dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang koruptor itu tidak tenang dan bahkan ingin sekali menumpuk-numpuk harta? Karena ia tidak bahagia. Coba kalau bahagia, tidak mungkin menumpuk-numpuk harta sebanyak itu. Jangan ngomong kan dia, karena tidak ada kepuasan batin, tidak ada kepuasan batin, tidak ada ketenangan hati, sehingga ia berusaha semaksimal mungkin untuk menumpuk-numpuk harta sebanyak itu. Kemudian di ayat berikutnya surat Hud ayat 3 Allah berfirman, istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Beristighfarlah kalian kepada Allah, memohon ampunlah kalian kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala, ayat yang lain dijelaskan, Allah itu Maha penerima taubat. Ayyuhal muslimin rahimakumullah. Kalau kita melihat bagaimana kebiasaan baginda Rasul untuk membaca istighfar, untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu, ternyata beliau ini sehari membaca istighfar itu 70 marratan, 70 kali minimal dalam sehari. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah, beliau mendengarkan baginda Rasul bersabda, wallahi demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Jadi baginda Rasul itu setiap hari membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah minimal berapa? 70 kali dalam sehari minimal. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Di hadis yang lain dari Al-Ghari ibni Yasir, qala Rasulullah bersabda, ya ayuhan nas, wahai siapa saja ingat-ingat manusia, tubuh bertobatlah kalian ilallahi kepada Allah, wastaghfiruhu, dan mohonkanlah ampun kalian semua kepada Allah, fa inni, maka sesungguhnya aku atubu akan bertobat aku fi yaumi mi'ata marratin, yaitu dalam sehari itu 100 kali. Rawahu Muslimin, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau kita memahami konteks hadis ini, bahwa baginda Rasul itu memiliki kebiasaan. Apa kebiasaannya? Kalau mengacu terhadap hadis riwayat Imam Bukhari, minimal sehari itu beliau membaca istighfar 70 kali minimal. Kalau riwayat Imam Muslim, minimal sehari itu 100 kali membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 minimal 100 kali. Atau kita membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, dan seterusnya. Ana abduka wa ana ala tilawatika wasalatu, a'udzu bika min syarri ma syaratu, abu laka bi ni'matika alayya wa abu dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, itu yang dibaca baginda Rasul. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mengikuti itibah beliau untuk membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Kanjeng Nabi saja yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, dan bahkan dosa yang telah lalu dan yang akan datang itu memohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah minimal 100 kali. Sedangkan kita bagaimana? Jaminan masuk surga belum tentu, hidup bahagia dunia akhirat juga belum tentu, semuanya belum tentu, serba belum tentu. Mati husnul khotimah juga belum tentu, dalam keadaan baik juga belum tentu. Tapi kalau seandainya kita tahu dan menyadari kondisi kita di ujung akhirnya belum tentu semuanya, kalau tidak dihiasi dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah, dengan cara apa lagi kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala?
kalau bukan dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah. Dan kalau seandainya Allah itu sadar bahwa Allah itu sangat senang sekali, sangat gembira sekali kepada hambanya yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baginda Rasul memberikan ilustrasi dengan bahasa-bahasa cinta, dengan bahasa-bahasa budaya, agar umatnya ini paham bahwa Allah itu ternyata sangat gembira sekali, senang, bahagia kalau ada hambanya yang mau mohon ampun, yang mau istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan kalau misalkan kita mohon maaf kepada teman sejawat, kita pernah menyakiti teman kita, tetangga kita, minta maaf, dimaafkan nggak kira-kira? Mungkin secara lisan dimaafkan, tapi secara hati belum tentu, karena dengan manusia. Tapi kalau Allah tidak demikian, Allah itu tidak pernah punya rasa dendam. Dan bahkan konteks ayatnya, orang yang mau bertobat minta maaf, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bentuknya cinta, bahasanya itu cinta. Kalau engkau mau memohon ampun kepada Allah, maka Allah berikan cintanya kepada kalian semua. Meskipun kita datang dengan membawa dosa setinggi gunung, maka Allah akan membalas dengan membawa ampunan setinggi langit. Kalau kita membawa dosa seluas lautan, maka Allah akan membalas mendatangi kita dengan membawa ampunan seluas samudra. Jadi Allah itu mendatangi kita 2-3 kali lipat ketika ada hambanya yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu konsep cintanya Allah seperti itu. Pernah suatu ketika hadis dari Hamzah Anas ibnu Malik, ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Allahu afrahu, Allah itu afrahu, sangat bahagia. Afrahu itu di dalam kaidah ilmu nahwu itu namanya isim tafdil. Afrahu menunjukkan arti sangat, taukid. Apa artinya? Berarti Allah itu benar-benar sangat bahagia. Kenapa Allah sangat bahagia? Bitaubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin faladin. Hadis ini mengisahkan, memberikan ilustrasi agar kita paham, memahami konsep cintanya Allah, memahami bentuk kebahagiaannya Allah ketika ada seorang hamba yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah suatu ketika ada seorang pemuda melakukan perjalanan jauh, kemudian ia melewati padang pasir yang begitu luas dan membawa barang perbekalan lengkap, ada makanan, ada minuman. Di tengah perjalanan ia merasa kelelahan, kemudian ia istirahat. Lalu ketika ia istirahat, karena untanya tidak ia ikat, bangun dari istirahatnya, ia menyadari bahwa untanya itu hilang. Kemudian ia mencari kemana-mana, untanya tidak kunjung datang, tidak kunjung berjumpa dan bertemu. Kalau misalkan unta itu tidak ditemukan, berarti secara otomatis ia akan meninggal dunia, karena barang perbekalannya itu berada di unta tersebut. Karena kelelahan ia mencari untanya sehingga ia memutuskan untuk istirahat kembali. Sudah capek, tidak mampu untuk berjalan kembali. Akhirnya pemuda ini tertidur sejenak. Ketika ia bangun, tiba-tiba untanya ada di sampingnya. Pertanyaannya adalah, kalau untanya ada di sampingnya lengkap dengan barang perbekalan, kira-kira ia jadi meninggal atau tidak? Tidak jadi ya, karena tidak kelaparan. Hidupnya di tengah padang pasir, tidak ada orang yang mampu menolong dirinya. Karena kebahagiaan pemuda ini menemukan unta yang hilang itu, membawa lengkap perbekalannya masih utuh, tidak terkurangi sedikit pun. Kemudian ia berdoa kepada Allah. Begitu bahagianya ia, sampai-sampai doanya itu kebalik. Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Doanya itu terbalik karena bahagia. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Nah, kebahagiaan orang seperti ini, semacam ini, itu lebih bahagia Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan orang yang hampir meninggal dunia, kemudian ia menemukan perbekalannya sehingga ia tidak jadi meninggal dunia karena kelaparan. Itu lebih bahagia Allah
ketika melihat hambanya yang mau bertobat kepada Allah, yang mau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, melalui kesempatan kali ini, marilah kita senantiasa menghiasi diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat senang sekali, bentuknya afroh, sangat gembira, sangat bahagia apabila melihat seorang hamba yang mau datang kepada Allah kemudian ia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir kita tutup dengan hadis dari Abdullah Ibnu Umar bin Khattab, bahwa baginda Rasul bersabda, "Innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir." Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan menerima taubat seorang hamba selama ruhnya itu belum mencapai tenggorokan. Sebetulnya Fir'aun itu diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala karena ia mohon ampun kepada Allah, mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah, bukan dirinya. Akan tetapi karena ruhnya itu sudah dalam tenggorokan, maka tobatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dalam kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udara, untuk menghirup oksigen dengan gratis. Dan dalam momentum bulan Ramadan, marilah kita hiasi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan dihiasi untuk membaca istighfar. Kalau misalkan kita sebagai hamba disuruh memilih materi dunia, kekayaan, jabatan, pangkat, kemudian pilihan kedua adalah istighfar, maka pilihlah istighfar. Jangan pilih apapun kecuali memilih istighfar. Karena dengan istighfar Allah akan berikan segalanya untuk kita semuanya. Apapun yang telah hamba minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan, dengan catatan kita sering membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.